kita Kiai Haji Muhammad Iwan Zawawi telah selesai. Begitu menyentuh hati kita semua. Semoga permohonan-permohonan yang kita semua mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kepada guru kita, Tuan Guru. Selamat datang kepada guru kita, Habib Ges Asgaf. Hadirin segenap tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah, sekaligus akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ges Asgaf LCMA. Dengan penuh hormat kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fanawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, saya muliakan para alim ulama, para sepuh, tokoh masyarakat, asatiz dan asatizat sekalian, wabil khusus Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqamah, Bapak Haji Amud. Yang mana orang ini? Sebut namanya, kagak lihat. Yang mana Pak Haji Amud? Dibuka dulu maskernya Pak Haji, biar kelihatan. Ya, yang saya muliakan dan hormati Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Sinulingga dari Pekanbaru. Lagi perjalanan? Iya, insyaallah ya. Insyaallah khair ya. Kemudian yang kita cintai dan muliakan Kiai Haji Muhammad Iwan Zawawi, hafizahullahu taala wa ra'ah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharain amin. Ibu Lurah Cempaka Putih, Ibu Widya, Dewan MUI Daerah Cempaka Putih, Kiai Haji Dr. Abdul Razak, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jannah yang berbahagia. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan dua macam nikmat. Yang pertama nikmat lahir, yang kedua nikmat batin.
Contoh nikmat lahir ini adalah sepasang bola mata kita. Saya mau tanya, kita dikasih bola mata dulu baru disuruh sholat, apa disuruh sholat dulu baru dikasih mata? Kasih Mata dulu apa sholat dulu? Mata dulu apa sholat dulu? Ini namanya fadol. Apa? Fadol. Fadol artinya pemberian Allah bukan karena amal. Apa Bu? Fadol artinya pemberian Allah bukan karena amal. 1000 tahun ibu sholat nggak akan bisa mewujudkan satu bola mata tuh. Ini harus kita sadari dulu. Jadi dari awal kita udah kalah permainan sama Allah. Paham nggak maksudnya? Sebanyak apapun kamu beramal, sebanyak apapun sholatmu, tetap saja semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Maulana Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan, as-salik la yaltafit wal multafit la yasil. Orang yang berjalan menuju Allah itu hanya menjadikan Allah satu-satunya tujuan. Gak tengok ke kanan, gak tengok ke kiri. Orang sholat kelihatannya khusyuk, tapi masih bisa diuji oleh Allah. Diuji dengan sombong, merasa dirinya sudah dekat, merasa taubatnya sudah diterima, merasa hamba Allah pilihan. Padahal dia nggak sadar mata yang digunakan baca Al-Quran adalah pemberian dari, kaki yang digunakan jalan ke majelis adalah pemberian dari. Ini namanya fadl. Beda dengan ajar. Jadi ada namanya fadl, ada namanya ajar. Kalau ajar ini sifatnya bisa dihitung dan berasal dari amal manusia. Contoh, sholat berjamaah di masjid 27. Kalau di Masjidil Haram 100.000 jamaahnya, berarti pahalanya 2.700.000. Pakai siwak kali 70, bisa dihitung. Tapi kalau fadl Allah ini nggak bisa dihitung. Ini yang lahir. Ada juga nikmat batin yang paling tingginya adalah iman. Hari ini kita lihat banyak orang kebanjiran, rumahnya kelelep sama air, mobilnya dicuri orang atau hancur pada saat kecelakaan. Tapi rumah masih bisa dibikin, mobil masih bisa dibeli. Saya mau tanya sama hadirin wal hadirat, kalau iman kita kepada Allah hilang, mau beli di mana? Ada nggak kira-kira orang jual iman kepada Allah 2 miliar? Iman kepada Rasulullah 1,5 miliar. Ada begitu? Makanya ini namanya fadl. Tapi sayangnya manusia ini dikasih fadl ada 3 macam. Satu, ya, orang yang bahagia karena dikasih hadiah. Dia menghargai, sudah diberi hadiah sama Allah cuma-cuma, dia jaga tuh hadiah Allah. Dia jaga pemberian Allah. Ada juga manusia dikasih fadl oleh Allah, tapi tidak menghargai pemberian Allah. Ada juga manusia tidak dikasih fadl oleh Allah, tapi ingin fadl dari Allah. Dan fadl yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah wujudnya baginda Nabi besar Muhammad. Hei, sehat. Tuh yang nyender pahalanya bagi 2 sama tembok. Shallu ala Muhammad. Bu, udah makan belum? Kan udah ada bilang Kiai, harusnya udah kelar sama antum. Ya, anak datang di sini ya ala zifianya deh ngeliatin antum aja semua. Ibu-ibunya udah pada lah paper, kesian. Tapi nggak apa-apa, ya. Kita nggak lama-lama. Saya ini kemarin malam, ya. Kemarin lusa malam di Sukabumi. Selesai acara jam 12. Langsung ke airport, pulang dulu ke airport. Jam 6 kita take off pergi ke Makassar karena diminta mengisi
ulang tahun perusahaannya Pak Yusuf Kalla. Ini saya baru banget landing dari Makassar. Alhamdulillah, makanya mukanya nggak kanan nggak kiri nih. Ani. Ya, wajahnya nggak kanan dan gagah. Baru banget landing dari Makassar. Ini habis ini mau ke BPJS, muter-muter deh. Besok pagi saya ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun di Kalimantan, pulang tanggal 25, 26-nya Palembang. Besok balik lagi ke Jakarta, ke Magelang. Habis ke Magelang ke Jakarta, ke Banjarbaru. Dari Banjarbaru ke Jakarta lagi, ke Solo. Jakarta lagi, Surabaya. Jakarta lagi, ke Bali. Habis itu ke Jakarta lagi, ke Brunei Darussalam. Itu juga kalau diundang. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, Bu. Kita ini kok yang wajahnya nggak ke kanan nggak ke kiri, kita buat alisnya nggak simetris kan? Alis kita berat sebelah kan? Sambal. Oh Ibu, bibir kita berat sebelah kan? Miring sebelah kan? Tapi kok bisa bentukan orang-orang Ciputat ini jadi umat Nabi Muhammad? Coba pikir dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ahlan wa sahlan insyaallah. Ahlan wa sahlan. Ini ada apa? Guru kita, Guru Haji Muhammad Sinulinga dari Pekanbaru sudah hadir. Fadol. Kita biarin beliau duduk dulu dah. Rasanya nggak enak kalau beliau belum duduk, saya masih ngomong ya. Fadol. Jadi bengong aja, Bu. Fadol, Tuan Guru. Kita masuk ke YouTube ya. Fadol, silakan. Fadol. Dong, salam dulu dong, Bu. Sehat ya. Nah, Kita masuk ke YouTube ya. Fadol Kiai, Masya Allah. Kayaknya nggak bagus deh kalau beliau di situ. Boleh nggak saya minta kursi satu lagi? Jangan tidur lah. Kaget di gua. sini. Ya, Habis kayaknya kak kuenya. Jangan. Ma yang bagi, tahan Kiai, tahan. Ma yang bagi dia anak di sebelah sini. Tahan. Ya di sini. Nggak begitu caranya. Nggak begitu. Kita ngerayain Maulid, yang kita rayakan juga akhlaknya Rasul. Gimana Ibu, udah habis belum dagangannya? Laisa minna man lam yuqim Udah sudah beli. Enggak termasuk dari golongan kami yang tidak Udah habisian terpulangnya ya. Iya. Mantap. Tahan. Kursi satu lagi nggak apa-apa. Atau nggak beliau duduk saya berdiri nggak apa-apa. Oh jangan Kiai, tahan Kiai. Oh jangan. Tahan. Nggak apa-apa sini Kiai. Alhamdulillah. Betul. Bismillah. Nah, kayaknya satu lagi kursinya nih buat guru kita Kiai Muhammad Nawawi. Gak bagus nih. Tahan. Saya pakai kursi yang kecil aja sini. Ya, sini. Betul, ya. Satu lagi. Tahan Kiai. Kalau antum naik kena pulang. Naik kursi. Udah naik kursi. Kalau antum naik kena pulang. Sini. Masa mau gendong ke atas? Ya. Anak yang kecil di bawah sini. Betul. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Baik, nuasil insyaallah. Bu, kita ini beruntung jadi umat Rasulullah. Tapi mungkin ada yang tanya, kenapa kok saya itu harus beruntung jadi umat Rasulullah? Memangnya ada masalah apa kalau saya nggak jadi umat Nabi Muhammad SAW? Masalah besar, Bu. Abu Yasir Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki dalam kitab Khosais Ummah Muhammadiyah menjelaskan gini. Orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW baru mikir dosa. Baru apa? Mikir. Dia mikir mau ke majelis istiqomah nuker sendal swallow sama karfil. Baru mikir doang, udah dicatat dosa. Kira-kira potongan orang Ciputat nih kalau jadi umatnya Nabi Musa, dosanya banyak apa sedikit? Banyak. Saban hari mikirin dosa banyak kita. Mikir doang dicatat jadi dosa. Tapi umat Rasulullah lain, Bu. Umat Nabi Muhammad mikir dosa nggak jadi bikin dosa dicatat satu pahala. Shallu alal Habib. Emang ada masalah apa, Bib? Kalau saya jadi umat sebelum Nabi Muhammad?
Kalau kita jadi umat sebelum Nabi Muhammad, jatuh kotoran ke baju kita harus digunting. Harus digunting. Nggak bisa cuma dibasuh saja. Tapi karena kita jadi umat Nabi Muhammad, kotoran sebanyak apapun bisa kita bersihkan. Shallu alal Habib. Shallu alal Habib. Memang ada masalah Habib. Kalau saya nggak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, masalah misal dulu sebelum Nabi Muhammad SAW datang jadi Nabi dan Rasul, kita ini harus sholat di rumah ibadah. Gak ada ceritanya sholat di rumah, gak ada ceritanya sholat di lapangan, gak ada ceritanya sholat di kendaraan, gak ada ceritanya sholat di jalan. Kita ini beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek, datang belakangan, sholatnya paling sedikit, puasanya paling sedikit, masuk surga dua. Padahal muka kita ini gak nanam gak mirip. Coba ngaca sebentar aja ngaca, kayak punya ngaca. Oh iya juga ya. Kenapa saya ini bisa dipilih oleh Allah jadi umat tiba-tiba Nabi Muhammad? Makanya kita ini merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW karena kita utang ini utang jasa sama beliau. Orang luar sana mengatakan jangan berlebihan sama Rasulullah. Buat apa bikin Maulid, jual duit, keluar uang. Ada orang ngomong-ngomong di foto-foto. Foto komen. Ya bentar mah, gue dulu. Kita yang butuh merayakan ini. Kenapa? Karena Rasulullah yang berlebihan kepada kita nggak akan bisa kita balas. Gimana nggak berlebihan? Nabi sampai mengatakan siapa Nabi di ahli baik. Ya Allah. Gimana Bu, nanti kita buat dokumen ya Bu ya. Dapur jangan di dapur, sayang Bu. Apa-apa ini yang buat khusus ini aja Bu. Di dapur. Anak-anak Dimasak. dimasak. Alhamdulillah. Sampai Imam Ibn Abi Salam beliau tulis kitab namanya Bidayah Usul fi Tafsir Rasul. Bisa dapatkan sanadnya dari guru saya Dr. Hisham Kamil Habib Musa Al-Azhari waktu kami di Al-Azhar Mesir. Kami dapatkan ijazah itu karena zaman sekarang itu ada namanya ahli hadis, ada namanya ahli hadas. Tahu Bu? Ada namanya ahli hadis, ada namanya ahli hadas. Kalau ahli hadis ini memang betul-betul mengaji sama ulama hadis. Kalau ahli hadas penampilannya kayak ahli hadis. Warisah yang ahli hadis. Ada namanya ulama, ada namanya baru. Loh, ada namanya ulama, ada namanya baru. Tahu bedanya Bu? Kalau ulama belajarnya lama. Kalau baru belajarnya baru. Itu bedanya. Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya luar biasa. Kalau jalan tuh beliau nunduk, nggak menampakkan kalau beliau itu orang yang hebat. Padahal beliau indul makanah azim indallah. Sendalnya Rasul aja posisinya lebih tinggi dari para nabi, Bu. Sendalnya. Bu. Ini sendalnya, Bu. Sendalnya posisinya lebih tinggi dari para nabi dan malaikat. Sendalnya. Orang gimana? Makanya kita tuh nggak akan bisa membayangkan Rasulullah, nggak mungkin. Kenapa? Secara fisik deh. Kita bayangin sekarang nih, coba tes. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam dikumpulkan sampai hari kiamat, manusia dikumpulin jadi satu, gantengnya itu baru bisa menciptakan satu Nabi Yusuf. Saya, suami ibu, tuh, kita semua nih ya dikumpulin jadi satu, itu baru jadi satu Nabi Yusuf. Baru jadi berapa triliun manusia, baru jadi satu Nabi Yusuf. Nanti di surga setiap orang beriman mukanya kayak Nabi Yusuf, sementara Nabi Yusuf separuhnya Nabi Muhammad. Kebayang kan Nabi Muhammad kayak bayang? Gak bisa, makanya nanti kaum Muhammadiyah itu gak disingkap sama Allah di dunia ini. Gak ada yang sanggup diri kita untuk menyaksikan nurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir hari apa?
Mau tanya boleh? Kok bukan hari Jumat? Loh, Bu, saya Dalam aja, Bu, di dalam. uangnya Pak Di dalam. Hari, itu Di sini hari jalan. apa? Dari situ. Bagi nasi bungkus hari apa? Nabi Adam lahir hari apa? Nabi Adam hari Jumat. Ya, Pak Haji. Wow, hei, senat. Al-Muhajir. Tapi alhamdulillah kami juga dapat sanad thariqah Syadiliyah, Darqawiyah, Yusriyah, Siddiqiyah dari Ad-Doktor Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani di Mesir. Nyambung ke Imam Syadili lewat Al-Hafiz Abdullah bin Siddiq Al-Humari. Beliau ketika berbaiat thariqah Syadiliyah Aliyah kepada Syekh Ali Jum'ah ngejelasin soal ini. Apa kata beliau? Rahasia Nabi lahir di hari Senin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu adam ilal wujud. Menciptakan Nabi Muhammad dari enggak ada menjadi Nabi Muhammad bilang apa? Inni kuntu nabi, sementara Adam belum ada. Berarti mula Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Yang pertama kali diciptakan oleh Allah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Angka 1 di dalam Al-Quran disebut apa? Qul huwallahu ahad. Hari apa? Ahad hari apaan? Hari Minggu. Fawulida yaumal itsnin ba'da ahad. Makanya Nabi lahir di hari Senin. Itsnain itu akan berapa? Habis satu, habis Allah Rasul. Allah nggak mau jauh-jauh sama Rasulnya. Paham nggak? Paham nggak? Ini rahasia nih. Ini permata nih rahasia nih. Faulida yaumal itsnin ba'dal ahad. Makanya Allah pilih Nabi Muhammad SAW lahirnya di hari Senin. Sallu alal Habib. Sallu alal Nabi. Bu, Nabi Muhammad itu hidungnya mancung, alisnya tebal melengkung, bulu matanya lentik, nggak pakai extension, bola matanya tebal, bola matanya hitam sekali, putihnya sedikit ada kemerahan. Kemudian bibir beliau merah, kulit beliau itu putih karena kemerahan. Kalau senyum keluar cahaya, hidup kalau senyum yang keluar kawan naga. Nabi Muhammad SAW itu, kata orang manusia biasa. Manusia biasa dari mana? Keringetnya aja sampai dibotolin. Bu, pulang dari sini botolin keringet suami, cium keringet suami, biar sadar kita itu nggak ada apa-apanya kita dibandingkan baginda Nabi Muhammad. Nggak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau lagi jalan mau meludah, para sahabat rebutan ludahnya, Bu. Ibu pernah nggak ngerebutin ludah suami? Nabi Muhammad SAW, Bu, kalau lagi potong rambut, para sahabat berantem, Bu, pukul-pukulan merebutkan rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad, akhlaknya luar biasa, nomor 1 kalau Nabi Muhammad. Kalau kita ngomong sama beliau begini, Nabi juga miringin begini. Beliau kalau makan nggak pernah bersandar. Beliau kalau makan nggak mau di atas meja, makannya di bawah. Tawadu, Bu. Kalau kita juga tawadu, tahu warna duit. Beda sama Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sebelum makan wudu, habis makan wudu lah. Kalau kita sebelum makan buang angin, habis makan buang angin lah. Itu bedanya kita sama Rasulullah. Ya. Nabi Muhammad SAW itu suka banget nutupin aib orang. Datang kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu kayak fulan, bangun malam tapi dia nggak sholat. Padahal yang diomongin siapa? Ini Abdullah. Ustazah. Abdullah, kamu jangan kayak fulan ya. Fulan tuh bangun malam-malam tapi nggak mau sholat. Tuh Rasulullah nggak mau bingung hati orang. Tutupin Ibu. Didatangkan sama sahabatnya itu. Ada satu keranjang isinya anggur. Ini anggur dimakan sama lagi satu, dimakan lagi sampai habis. Orang tersebut melihat Nabi tersenyum saja gitu sampai habis. Para sahabat ngomong, kenapa saya nggak dikasih, gitu kan? Akhirnya orang tersebut pulang. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu habiskan anggur itu sendiri? Kata Rasul, ini anggur kecut.
Kalau kamu makan tuh anggur kecut, mukamu nanti nggak enak, orang tersebut sedih. Biar aku yang tanggung semua kecutnya anggur itu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Nabi itu baik banget sama istrinya, Bu. Paling adil Nabi itu. Ini kisah luar biasa nih, luar biasa. Habis ini udah dah, karena wajah-wajah ibu semua wajah prasmanan, ya. Udah nggak tega nih saya gaya ya, muka-mukanya udah demam-demam semua nih dari pagi ya kan. Udah muhasabah nangis-nangis, diajak ketawa lagi, udah capek dan ini kesian saya. Ini kisah terakhir, mau pulang. Jadi oleh dah, ceritain sama suami. Siti Aisyah ribut sama Siti Sauda. Istri umur 10 tahun berantem lawan istri umur 70 tahun anak 4. Bermalam di rumah Siti Sauda. Emang jadwal giliran Siti Sauda. Namanya Siti Aisyah kan begitu orangnya. Siti Aisyah begitu orangnya, nggak bisa dilawan, nggak bisa Siti Aisyah. Hafal 2210 hadis tuh Siti Aisyah. Muridnya banyak Siti Aisyah. Tapi emang begitu namanya anak muda, Bu. Namanya anak muda. Siti Aisyah begitu dah pokoknya orangnya. Kekeh dia. Bawa adonan ke rumah Siti Sauda. Digedor. Assalamualaikum. Ibu nama Siti Sauda. Waalaikumsalam. Lu mau ngapain kemarin kan dapat duit kan gitu, Bu. Kata Siti Aisyah, Ana cuma pengen ngasih adonan buat Rasulullah, nggak bisa. Ngamuk Bu Siti Aisyah. Dipegang itu adonan, ditepokin ke mukanya Siti Sauda. Anak 10 tahun, wanita 10 tahun. Luar kota. Alhamdulillah. Lu sama salawatnya. Pelit, jangan pelit sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus Siti Sauda ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Rasulullah langsung senyum, datengin Siti Aisyah, dipeluk Siti Aisyah. Fadhammaha ila sadrihi syarif. Demen enggak Siti Aisyah? Demen, Bu. Tapi dia nggak sadar, Siti Sauda mau balas. Akhirnya ditepokin sama Siti Sauda. Siti Aisyah meringis saja senyum. Siti Sauda senyum, dia bisa membalas Siti Aisyah. Siti Aisyah tersenyum karena berada di pelukan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, yang bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, umurnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama misawah, anak istri suami soleh dan solehah, hidup istiqomah, istri solehah di kontrak rumah. Ini kerjaannya ya. Ada ranting, ada kayu, air ranting di dalam. Satu lagi. Lontong Padang tahu Sumedang. Biar aku jarang menentang tadi guys atas saya. Oke. Main Instagram nggak? Follow Instagram saya. Ya, Habib Guys Official. Nah, insya Allah banyak manfaat. Kita ikutin guru-guru kita yang benar. Ahlus Sunnah wal cinta Ahlul Bait Nabi. Cinta sahabat Nabi itu pondasi keimanan kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa inal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelasnya ada berapa? Ini menunjukkan Ustaz masternya. capek ini saya ngambil gambar buat ini dokumen. Bapak Ibu, para ulama, Haja, Ibu Bapak Haji, semuanya yang hadir pada hari ini, yang mana ada keluarga kita. Memohon yaitu para jamaah Nurul Jannah, yaitu Allah segala kesalahannya dan diterima Allah. Khususan ya Rahman ya Rahim, Zakiyah binti Kiai Haji Hasan, Ahlul Kubur, Barokatil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Baiklah, dalam acara ini kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah SWT semoga acara demi acara dari pagi sampai hari ini apa yang kita mohonkan kepada Allah SWT dengan kebesaran baginda Nabi yang tercinta, baginda Rasulullah SAW, tidak terasa hati kita berbahagia, terharu, air mata kita menitis mendengar ucapan ataupun daripada nasihat-nasihat ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Alhamdulillah ya Allah, kami berterima kasih kepada hari ini ya Allah. Kami telah dapat berkumpul di sini di rumah Bapak Haji Sangkon Nenggolan dengan Ibu Haji Alfayat keluarganya dan jamaah Nurullah ya Allah, cahaya surga ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبل يا الله بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها عندك على الدرجات وتبلغ يا الله يا رحمن يا رحيم يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا مانع السماوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ديان ويا خمي الأرض ويا كريم أنت فضلنا ونزلنا بالحق يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا حاف يا الله يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan kami ya Allah. Selama inilah ya Rahman ya Rahim, dosa kami yang sangat banyak ya Allah, amal kami sangat sedikit ya Allah. Ampunkan juga ya Rahman ya Rahim kedua orang tua kami yang tercinta ya Allah, dan ampunkan semua guru-guru kami ya Rahman ya Rahim. Ampunkan ya Allah keluarga-keluarga kami ya Allah, terlebih juga al-jamaah jamaah ya Allah. Kuatkanlah iman dan amal soleh mereka ya Allah. Kuatkan iman dan amal soleh kami ya Allah. Janganlah kau jauhkan kami daripada-Mu ya Allah. Janganlah kau jauhkan kami dari Nabi tercinta ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat bersyukur pada hari ini ya Allah, telah berkumpul di majelis pengajian sangat barokah ini ya Allah. Malaikat-malaikat menyaksikannya ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, hajat-hajat ibadah, doa-doa kami ke semua ya Allah. Berikan yang terbaik kepada kami ya Allah, terlebih bangsa Indonesia ini ya Allah. Jadikan negeri kami negeri baldatun thayyibah wa rabbul ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak kami lulus kami ya Allah, yang selalu mendoakan kami nantinya adalah penghuni di sisi Engkau bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakanlah segala amal ibadah kami ya Allah. Bacaan-bacaan kami ya Allah. Mungkin niat kami tersalah ya Allah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah membacakan doa. Hadirin segenap tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesainya tausiah dan pembacaan doa tadi, maka selesai pula lah acara kita pada pagi hari menjelang siang ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lebih menyempurnakan acara ini, marilah kita tutup bersama dengan membacakan hamdalah dan pembacaan kifaratul majelis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah semuanya, diharapkan jangan pulang terlebih dahulu karena panitia telah menyediakan makanan untuk makan bersama. Yang perempuan diharap sebelah kiri, laki-laki di sebelah kanan.
kepalanya di situ lagi.